Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di Expose Praktik Baik SMIT Unpas dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan bahas terkait dengan upaya SMIT Unpas untuk membentuk mindset anti nganggur pada peserta didik. Seiring dengan implementasi kurikulum Merdeka, SMIT Unpas telah merevisi rumusan visi sekolah. Visi sekolah kami yang baru adalah bagaimana berkembangnya potensi peserta didik menjadi generasi muslim yang cerdas dan produktif. Ada 3 kata kunci dalam rumusan visi tersebut, yaitu yang pertama generasi muslim, yang kedua cerdas, dan yang ketiga produktif. Khusus untuk kata kunci yang ketiga, produktif, ini yang kita maksudkan adalah yang ingin kita capai, peserta didik sanggup mengamalkan ilmunya menjadi amal soleh, karya, dan aksi nyata. Baik itu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah maupun kontribusi untuk kehidupan dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Kata kunci produktif ini kami pilih mengambil inspirasi dari Al-Quran, firman Allah surah Al-Asr ayat 1-3. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nasihat-menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dari surah ini kita mengambil inspirasi bahwa orang yang akan beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu secara produktif. Setiap waktu yang dimiliki diisi dengan amal, diisi dengan karya, diisi dengan aksi nyata. Ini juga kemudian terinspirasi oleh hadis Rasulullah SAW bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini juga yang harusnya menjadi obsesi bagi kita semua, seluruh peserta didik SMIT Unpas, bahwa untuk menjadi predikat orang terbaik, dia mesti selalu menebar manfaat untuk orang lain. Dari sini menginspirasi kita untuk bagaimana anak atau peserta didik akan selalu produktif dalam amal, tidak akan ada kata menganggur. Ini yang kami maksud dengan membentuk mindset anti nganggur. Berbagai upaya telah kita coba untuk laksanakan untuk membentuk mindset anti nganggur, dan ini program-program secara simultan diharapkan berdampak pada peserta didik di sisi mindset anti nganggur ini. Di antaranya yang pertama adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, khususnya tema kewirausahaan, dan bukan tidak mungkin tema-tema yang lain juga mendukung untuk tercapainya mindset anti nganggur ini. Kemudian yang kedua, di pembelajaran intrakurikuler ini khususnya di pembelajaran mata pelajaran ekonomi, kemudian mata pelajaran seni dan prakarya. Di program yang lain ada Bina Pribadi Islami atau BPI, kemudian ada pelatihan kepemimpinan siswa. Di sini ada 4 macam pelatihan kepemimpinan siswa. Yang pertama ada Sematas Youth Leader, itu ada 2, 1 dan 2. Kemudian Super Sematas Youth Leader 1 dan 2. Program yang lain yang juga mendukung adalah pengabdian kepada masyarakat. Kemudian program selanjutnya adalah training pasca sekolah. Nah, bagaimana roadmap membentuk mindset anti nganggur ini dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kewirausahaan? SMIT Unpas mencoba untuk melaksanakan P5 tema kewirausahaan ini dalam 3 tahapan. Ya, di fase E kelas 10 ada tema kewirausahaan, kemudian di kelas 11 ketemu lagi dengan tema kewirausahaan, dan di kelas 12 ketemu sekali lagi dengan tema kewirausahaan. Ada pentahapan bagaimana membentuk mindset anti nganggur ini, yang tentu saja walaupun temanya sama dalam 3 tahun tersebut, ada tujuan-tujuan yang dicapai bertahap. Harapannya dalam 3 kali proyek tema kewirausahaan utuh jiwa kewirausahaan dan mindset anti nganggur itu terbentuk. Pada P5 tema kewirausahaan fase E ada beberapa poin yang kita tekankan di sana sebagai stimulus awal membentuk karakter-karakter wirausaha. Beberapa stimulus yang kita hantarkan kepada peserta didik, yang pertama terkait dengan konsep harta dalam Islam. Kemudian konsep bagaimana bekerja dan berpenghasilan sebagai seorang muslim. Ini harus diluruskan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana peserta didik distimulus kepeduliannya untuk bisa membuat need assessment, masyarakat perlunya apa, dan kemudian memandang bahwa setiap kebutuhan masyarakat itu adalah peluang untuk wirausaha.
Kemudian kita kenalkan apa saja sih wirausaha, seperti itu. Dan terakhir untuk fase E ini P5 kewirausahaannya adalah bagaimana kemudian peserta didik bisa meledakkan sejuta ide wirausaha dari need assessment tadi. Pada P5 tema kewirausahaan fase F tahun pertama atau di kelas 11, peserta didik akan kita berikan stimulus-stimulus tambahan melanjutkan yang sudah ada di fase E. Di antaranya adalah bagaimana anak-anak mulai mengenal manajemen usaha. Nah, ini tentu saja perlu ada kolaborasi, kecermatan, bagaimana mengelola semua sumber daya, baik itu sumber daya modal maupun sumber daya waktu, sumber daya tenaga, SDM ya, untuk kemudian menjalankan usaha. Kita bisa lihat anak-anak sudah terbentuk atau belum jiwa kewirausahaannya dengan diberikan latihan menyusun proposal wirausaha. Selanjutnya 3 tahap P5 tema kewirausahaan dari fase E, fase F tahun pertama di kelas 11 dan tahun kedua di kelas 12. Ini jadi satu paket lengkap tema kewirausahaan. Tentu saja ini tidak cukup dan akan kita selalu kombinasikan dengan kegiatan-kegiatan lain. Tema yang lain dari P5 diantaranya yang relevan adalah tema bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian juga tema berekayasa dan berteknologi, serta satu lagi tema kearifan lokal. Ini memberikan stimulus peserta didik untuk terbentuknya jiwa wirausaha dan ide-ide untuk wirausahanya. Program yang lain yang sinergis dan diharapkan secara simultan membentuk mindset anti nganggur adalah training pasca sekolah yang diberikan kepada peserta didik kelas 12. Sebelum mereka lulus, mereka diberikan bekal, dicerahkan tentang bagaimana kondisi dunia kampus, bagaimana kondisi dunia kerja, dan bagaimana kondisi dunia usaha yang akan mereka hadapi nanti selepas SMA. Alhamdulillah dalam 2 tahun perjalanan implementasi program sekolah penggerak di SMA ITEL Mumtaz, kita telah melaksanakan 10 tema atau 10 kali P5. Dan 3 diantaranya adalah P5 tema kewirausahaan, yaitu kewirausahaan di fase E, ada angkatan 4 dan angkatan 5, kemudian fase F-nya baru untuk yang angkatan 4. Sementara untuk angkatan 3 sebelumnya kita sudah pernah laksanakan workshop kewirausahaan, yaitu memberikan keterampilan praktis. Ragam aktivitas yang telah dilaksanakan oleh peserta didik dalam proyek tema-tema kewirausahaan tadi cukup menantang dan peserta didik bisa mengikutinya dengan baik. Dari sana juga sudah terlihat bahwa karakter dasar untuk mewujudkan mindset anti nganggur ini sudah mulai terbentuk. Hasil ikutan yang lain adalah dari fase F, ya, P5 tema kewirausahaan fase F tahun pertama atau di kelas 11, ini pada angkatan keempat, ya. Ini bahkan sudah bisa dilihat anak-anak sudah memiliki usaha yang dikerjakan secara kolektif. Di antaranya ada yang memiliki usaha buket, yang biasanya untuk hadiah-hadiah, kemudian ada usaha laundry sepatu, kemudian juga ada usaha penjualan aksesoris. Alhamdulillah dalam pelaksanaan program-program tadi, kendala-kendala yang hadapi masih bisa dihandle walaupun agak merepotkan, terutama terkait dengan pengalokasian waktu. Irama kegiatan di SMA ITEL Mumtaz cukup padat sehingga perlu pengaturan waktu yang sedemikian rapi. Kemudian kalau dari sisi biaya, alhamdulillah bos kinerja bisa kita manfaatkan dengan baik. Kemudian kendala yang lain dari kami adalah kadang kita belum cukup rapi dalam melakukan asesmen di kegiatan proyek, ya. Penyusunan instrumen baik itu yang formatif, sumatifnya perlu kita susun ulang. Namun ini adalah hal yang wajar karena dalam implementasi 2 tahun kurikulum baru tentunya masih ada masa penyesuaian-penyesuaian dan masa untuk belajar lagi. Insya Allah ini akan terus kita tingkatkan. Demikian ekspos dari praktik baik SMA ITEL Mumtaz dalam rangka membentuk mindset anti nganggur pada peserta didik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.